Pemirsa, Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali menunjukkan aktivitasnya dengan meluncurkan semburan dan lava pijar sebanyak 3 kali pada Sabtu malam. Lontaran abu dan kerikil mencapai 4 hingga 6 km ke arah barat daya dan barat. Aktivitas erupsi ini pun diwarnai semburan dan luncuran lava pijar yang sangat mengerikan ke segala arah dengan gemuruh yang kencang. Akibatnya warga di Desa Lewologa berhamburan keluar rumah lantaran ketakutan. Dan pemirsa, kita akan mengupdate informasi terbaru di sana dengan rekan kami Yohanes Leonardo dari Desa Lewologa. Selamat siang, Ardo. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Philip, untuk situasi terkini memang hingga siang hari ini, tepatnya sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, tercatat sudah 3 kali aktivitas erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki hingga siang hari ini. Sejak dini hari tadi, jika kita mengacu pada data yang diberikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, di mana memang 3 kali letusan tersebut tersebar sejak dini hari hingga siang waktu Indonesia Tengah, di mana untuk ini bervariatif. Yang paling tinggi tadi abu vulkaniknya mencapai jarak atau radius 800 meter dengan tingkat kepekatan abu vulkanik tidak separah kemarin. Karena memang jika kita mencatat dan membandingkannya dengan data kemarin, bahwa hingga di periode yang sama, hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah ini, tercatat kemarin sudah 5 letusan dengan semburan abu vulkanik mencapai 9 km. Ini memang sesuai dengan radius yang dibersihkan oleh ataupun juga disebut menjadi zona merah oleh BPBD dan juga tim Satgas Penyelesaian Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki, bahwa untuk zona merah diperluas hingga 9 km secara sektoral. Dan memang untuk posko yang kami berdiri saat ini adalah posko Desa Bokang di Kecamatan Titehena Timur, Nusa Tenggara Timur. Tercatat sudah sebanyak 755 pengungsi yang masih bertahan di posko, di mana 755 pengungsi ini tersebar di beberapa tenda maupun di beberapa ruang kelas yang ada di sekolahan, juga di gereja yang ada di Desa Bokang, di mana beberapa pengungsi bahkan masih bertahan di luar gereja karena tidak kebagian tempat begitu. Dan untuk kondisi kesehatan masyarakat di sini sendiri akan lebih baik, karena memang meski demikian keluhan pengungsi mayoritas masih sama, yakni adalah ISPA atau infeksi saluran paru-paru akut. Namun beberapa diantaranya sudah disiapkan posko kesehatan belakang kami yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Juga sudah ada beberapa posko-posko penjagaan seperti dari kepolisian, maupun juga ada satu tenda yang digunakan untuk aktivitas anak-anak, khususnya untuk memberikan hiburan untuk memperbaiki kesehatan mental dan juga psikologis anak-anak yang mungkin terdampak akibat bertahan di pengungsian hampir 1 minggu lamanya. Sementara itu kami berbincang juga dengan koordinator dari posko sendiri. Memang kebutuhan dari posko Bokang sendiri hingga saat ini masih kurang lebih sama, di mana beberapa di antara disampaikan bahwa untuk logistik, terutama soal makanan, memang hingga saat ini berkecukupan. Yang mana menjadi catatan dari pihak koordinator posko adalah penerangan lampu serta juga beberapa penambahan tenda jika memang ada, maka dapat memfasilitasi lebih banyak lagi para pengungsi yang masih bertahan di posko Desa Bokang saat ini. Karena memang juga kemarin disampaikan juga oleh para pengungsi bahwa memang hingga saat ini, bahkan hingga siang hari ini, mereka masih beberapa kali beraktivitas di sekitaran kediamannya, baik di Kecamatan Ilebura, Titehena, maupun jadi Kecamatan Wulanggitang yang jaraknya cukup dekat dari Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Mengapa mereka beraktivitas ke kediaman masing-masing? Hal ini lantaran adanya hewan ternak yang tidak bisa dibawa ke posko pengungsian. Oleh karenanya kemarin juga BPBD sudah memberikan keterangan bahwa BNPB dan juga BPBD juga memberikan keterangan bahwa untuk mengatasi aktivitas masyarakat yang kembali ke rumahnya untuk memberikan pakan
ternak mereka yang tidak bisa dibawa ke pengungsian memang dilakukan secara situasional, di mana para petugas akan memberikan peringatan untuk ataupun juga larangan bagi para pengungsi untuk kembali ke kediamannya jika memang aktivitas erupsi Gunung Api Lotobi Laki-Laki kembali meninggi. Namun dari pantauan kami hingga siang hari ini aktivitasnya cukup melandai jika kita bandingkan dengan 2 hari terakhir. Karenanya beberapa juga masih beraktivitas di sekitaran desa yang terdampak di 3 kecamatan, yaitu adalah Kecamatan Titehena, Kecamatan Ilebura, maupun juga Kecamatan Ulang Gitang. Dan sebagai informasi juga, pemirsa, memang untuk jumlah pengungsi secara keseluruhan ini sudah tercatat hingga 10.777 yang tersebar di 3 posko utama yang ada di Flores Timur, yakni di Desa Bokang, Desa Lewolaga, serta juga di Desa Kobang yang ada di bawah. Lalu kemudian juga untuk beberapa posko lain disiapkan, ada beberapa posko disiapkan di Kabupaten Sika, dan ada 2 posko tambahan di Kabupaten Flores Timur, yakni di Epu Tobi, yang juga sudah dimaksimalkan oleh pihak BPBD dan tim instansi terkait untuk kemudian disiapkan fasilitasnya. Memang masih menjumpai sejumlah permasalahan, namun hingga saat ini tim Satgas Percepatan Bencana Gunung Api Lotobi Laki-Laki juga terus mempersiapkan berbagai fasilitas. Dan selain tadi ada penerangan dan juga tenda, yang juga dikeluhkan masyarakat adalah fasilitas toilet umum, di mana untuk toilet umum ini khususnya di desa kami berdiri, Desa Bokang, ini memang cukup terbatas. Untuk toilet portable hanya tersedia di ujung kanan, dan itu pun hanya ada 1 toilet portable yang sudah terpasang dan siap digunakan. Sementara itu masyarakat masih memaksimalkan toilet-toilet yang ada di rumah-rumah warga maupun juga di gereja ataupun juga di sekolah yang tersedia toilet umum, sehingga harus bergantian. Karena dari catatan mereka juga, mereka berharap agar dapat diberikan lagi tambahan untuk toilet portable guna mempermudah aktivitas mereka selama berada di kawasan posko pengungsian Desa Bokang. Sementara demikian dapat kami sampaikan kembali ke Anda di Jakarta, Philip. Ardo, jika mengutip penjelasan tadi bahwa Ardo juga sudah menjelaskan aktivitas erupsi sudah mulai menurun, apakah radius aman dari Gunung Lewotobi Laki-Laki ini sudah ditingkatkan, dan bagaimana aktivitas penerbangan di sana? Ya baik, Philip, menjawab kembali pertanyaan Anda. Memang untuk aktivitas erupsi yang cukup melandai pada hari ini tercatat hanya 3 kali letusan dengan radius di angka 800 meter saja, berbanding terbalik dengan kemarin yang bisa mencapai 9 km. Memang untuk aktivitas di posko pengungsian sendiri dapat kami kabarkan adalah semua beraktivitas dengan normal, dan bahkan di Desa Bokang ini yang jaraknya kurang lebih sampai 20 km dari Gunung Lewotobi Laki-Laki, masyarakat juga banyak sekali tidak mengenakan masker, juga banyak beraktivitas di luar, termasuk pendamping anak yang tadi ada di kegiatan di luar tenda. Kemudian juga untuk aktivitas masyarakat ke kampungnya atau ke desanya masing-masing juga masih terpantau. Tadi kami melihat ada beberapa pengungsi yang berada di kawasan Desa Dulipali yang beraktivitas tentunya dengan keperluan untuk mengurus ternaknya. Dan terakhir, jika kemudian kita berbicara tentang aktivitas penerbangan sendiri, memang kemarin ini sempat ada informasi bahwa bandara terdekat di Kecamatan Titehena ini adalah bandara di Larantuka, ini sempat ditutup. Namun nyatanya hingga siang hari ini bandara sudah kembali dibuka dan sudah beraktivitas dengan normal. Namun dengan catatan, memang untuk beberapa bandara terdekat seperti di Larantuka, kemudian juga di bandara di Maumere ataupun juga di Ende, ini masih sangat-sangat situasional. Khusus untuk bandara Larantuka, karena akses dari Larantuka menuju ke Lewotobi merupakan salah satu bandara yang paling dekat dengan Gunung Lewotobi. Sementara itu untuk 2 bandara lainnya di Maumere maupun juga di Kota Ende, memang untuk di Kota Ende terus-menerus dipantau karena beberapa kali bandara dibuka maupun juga ditutup sesuai dengan kondisi ataupun juga aktivitas erupsi Gunung Api Lotobi. Untuk terakhir ini di pasca aktivitas Gunung Api Lotobi Laki-Laki, karena memang jarak dari Kota Maumere menuju ke Gunung Lewotobi Laki-Laki sendiri tidak terlalu dekat, namun abu vulkaniknya dimuntahkan ke arah barat daya dan juga barat laut, artinya itu mengarah ke Kota Maumere. Sementara demikian, Philip. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas update terkait gunung erupsinya Lewotobi Laki-Laki. Selamat kembali bertugas, tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan, Ardo. Terima kasih.